Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya takdimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz BA MAG. Dan saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah Dr. Ahmad Humaidi MPDI. Yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Ibu Kustiana Arisanti MPDI. Yang saya hormati Dosen Pengampu Mata Kuliah Studi Akhlak Tasawuf Ibu Umi Laila Maghfiroh MPDI, serta rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Hapsawati. Saya merupakan mahasiswa Prodi Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah kelas 2C Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di peta konsep ini, saya akan menjelaskan tentang tokoh dan aliran tasawuf klasik. Yang pertama yaitu pengertian tasawuf klasik. Jadi, tasawuf klasik itu adalah salah satu cabang ilmu dalam Islam yang fokus pada pembinaan hati dan jiwa supaya seseorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf ini mengajarkan kalau kebahagiaan itu bukan cuma soal harta atau kesenangan dunia, tapi juga bagaimana hati kita bisa tenang dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf klasik muncul pada awal Islam. Waktu itu, setelah orang Islam berkembang, banyak orang mulai hidup mewah dan terlalu mencintai dunia. Nah, karena kondisi ini, muncul sekelompok orang yang memilih hidup sederhana, lebih banyak ibadah, dan menjauhi kemewahan. Dari situlah akhirnya lahir yang namanya tasawuf klasik. Ciri-ciri tasawuf klasik itu diantaranya hidup zuhud dan sederhana, rajin beribadah seperti salat malam dan zikir, sering melakukan muhasabah atau introspeksi diri, menjaga hati dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, sombong, riya, serta selalu berusaha memiliki akhlak yang baik. Semua ajarannya tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu aliran tasawuf klasik. Aliran yang pertama adalah tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki lebih menekankan pembentukan akhlak dan penyucian hati. Menurut aliran ini, kalau hati kita masih dipenuhi sifat buruk, kita akan sulit mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tasawuf akhlaki ada 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahalli, artinya membersihkan diri dari sifat-sifat buruk, misalnya iri hati, dengki, sombong, riya, tamak, dan sebagainya. Tahap kedua adalah tahalli, yaitu setelah sifat buruk dibuang, kita menghiasi diri dengan sifat-sifat baik seperti sabar, ikhlas, jujur, syukur, tawakal, rendah hati, dan kasih sayang. Tahapan terakhir yaitu tajalli. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan ketenangan hati dan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hatinya sudah bersih. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah Imam Al-Ghazali yang selalu menekankan pentingnya akhlak, ilmu, dan ibadah secara seimbang. Aliran yang kedua adalah tasawuf amali. Kalau tasawuf amali lebih fokus pada praktik ibadah dan latihan rohani. Jadi bukan hanya memahami ilmunya, tapi juga benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti memperbanyak zikir, membaca wirid, sholat tahajud, puasa sunnah, berhalwat, atau menyendiri untuk beribadah. Muhasabah atau mengevaluasi diri, dan muraqabah yaitu merasa bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan kita. Biasanya, orang yang belajar tasawuf amali dibimbing oleh seorang guru atau mursyid agar ibadahnya lebih terarah. Tujuan akhirnya supaya seseorang mengingat Allah dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Aliran yang ketiga yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi menggabungkan pengalaman spiritual dengan pemikiran filsafat. Jadi, aliran ini membahas hal-hal yang lebih dalam, misalnya tentang hubungan manusia dengan Allah, hakikat kehidupan, dan alam semesta. Di dalamnya ada beberapa konsep penting. Yang pertama fana, yaitu keadaan seorang sufi benar-benar fokus kepada Allah sampai melupakan kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua bako, yaitu setelah mencapai fana,
Seseorang tetap hidup seperti biasanya, tetapi semua yang dilakukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, hulul, yaitu konsep tentang kedekatan spiritual manusia dengan Allah yang sering dikaitkan dengan al-halaj. Kemudian ada wahdatul wujud, yaitu ajaran bahwa seluruh yang ada di dalam semesta berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini dikembangkan oleh Ibnu Arabi. Selanjutnya kita akan masuk ke tokoh-tokoh tasawuf klasik. Yang pertama adalah Hasan al-Basri. Beliau dikenal sebagai pelopor tasawuf zuhud. Beliau mengajarkan agar manusia tidak terlalu mencintai dunia, selalu mengingatkan kematian dan memiliki rasa takut sekaligus terhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh kedua adalah Robiah al-Adawiyah. Beliau merupakan tokoh sufi perempuan yang dikenal dengan konsep mahabbah, yaitu cinta kepada Allah. Menurut beliau, kita beribadah bukan karena takut masuk neraka atau ingin masuk surga, tetapi karena benar-benar mencintai Allah. Tokoh ketiga yaitu Al-Junaid al-Baghdadi. Beliau mengajarkan bahwa tasawuf tidak boleh dipisah dari syariat. Jadi, seseorang tetap harus menjalankan Al-Quran dan sunnahnya sambil memperbaiki hati. Tokoh berikutnya adalah Abu Yazid al-Bustami. Beliau terkenal dengan konsep fana, yaitu menghilangkan ego yang lebih mengutamakan Allah dalam kehidupan. Selanjutnya ada Al-Hallaj. Beliau dikenal dengan ucapannya Ana al-Haq, yang menimbulkan banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Walaupun begitu, beliau tetap menjadi salah satu tokoh penting dalam perkembangan tasawuf. Tokoh terakhir yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau merupakan ulama yang berhasil menggabungkan tasawuf dengan syariat Islam melalui kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menjelaskan bahwa tasawuf harus tetap berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta diiringi dengan akhlak yang baik. Jadi, kesimpulannya, tasawuf klasik mengajarkan kita supaya membersihkan hati, memperbaiki akhlak, memperbanyak ibadah, dan tidak terlalu mencintai dunia. Walaupun ada beberapa aliran dengan cara yang berbeda-beda, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membentuk pribadi yang baik. Demikian presentasi saya mengenai peta konsep, tokoh, dan aliran tasawuf klasik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.